Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilas sama', ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya ada kata afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat? Recording in progress. Melihat apa? Ilal ibili kaifa khuliqat, melihat unta bagaimana diciptakan. Ayat berikutnya ini tidak lagi disebut afala yanzurun, karena dua atau lebih kalimat yang di situ mengandung kata-kata yang sama, maka kata-kata yang sama bisa dibuang. Ya, jadi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat awala yanzuruna ilas sama'i kaifa rufi'at. La yanzuruna itu mereka tidak melihat, dibuang. Maka karena kita mempelajarinya satu ayat, saya taruh di dalam kurung. Dan apakah mereka tidak memperhatikan langit, bagaimana ia ditinggikan. Ya, jadi kita biasa kalau menggabung dua kalimat, kalau di masing-masing kalimat itu ada yang sama. Misalnya saya membeli semangka, saya membeli mangga. Dua kalimat bisa digabung dengan kata sambung dan. Saya membeli semangka dan saya membeli mangga. Nah, saya membeli itu sama, maka bisa dibuang. Saya membeli semangka dan mangga. Nah, ini di sini begitu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat awala yanzuruna ilas sama'i kaifa rufi'at. Dalam bahasa Arab, kata tanya a artinya apakah, itu harus berada di awal kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ada kata sambung, maka kata sambung harus di depan. Dan itu mesti di depan kalimat berikutnya. Tapi kalau bahasa Arab, dan maka itu harus jatuh setelah afala, bukan fa'ala tapi afala. Kalau wawu juga bukan wa'ala tapi awala gitu ya. Rufi'at itu artinya dinaikkan. Rafa'a naik atau menaikkan, rufi'a dinaikkan. Dinaikkan itu artinya dibuat tinggi. Maka di terjemah sini disebut bagaimana ia ditinggikan. Sebagaimana kita pelajari, kita amati, kita nggak usah belajar, sudah bisa melihat sehari-hari bahwa bumi itu di bawah, langit di atas. Jadi Allah membuat langit ada di atas. Allah mengangkat langit supaya berada di atas, bumi di bawah. Ini kita pelajari ada hukum gravitasi. Sebelum ada teori gravitasi, Allah sudah menyebut di surat Ar-Rahman, was-samaa rafa'aha. Allah mengangkat langit. Allah membuat langit di atas. Kemudian wa wada'al mizan, wal arda wada'aha. Dan Allah meletakkan bumi. Kalau Allah meletakkan bumi berarti bumi di bawah. Nah, terus kita mempelajari itu, ketemulah gravitasi. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu bukan buku sains, tetapi bisa dibuktikan dengan teori-teori sains. Jadi dengan demikian Allah membuat bumi di bawah, langit di atas. Bagaimana cara membuatnya? Bumi itu materi yang terdiri dari benda padat dan benda cair. Itu berat, lebih berat daripada gas. Maka langit ini diisi dengan gas. Dengan demikian langit ini ada di atas. Langit itu tidak harus yang jauh di sana.
Ini ruangan ini juga namanya langit. Karena Allah menyebut langit itu misalnya wa mathalu kalimatin daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Allah itu memberikan perumpamaan kalimat atau kata-kata yang baik itu bagaikan pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghunjam ke tanah, tangkai cabang-cabangnya itu ke langit. Jadi pohon-pohon itu lantai daun-daunnya dan ranting-rantingnya itu ada di langit. Berarti langit itu artinya space, ruang. Kita sekarang ini Pak Dadang, kita tinggal di bumi atau di langit? Kalau di itu artinya di dalam, kita tinggal di dalam bumi atau di dalam langit? Kalau di dalam bumi mati kita. Kita hidup di langit, di ruang. Jadi kita butuh ruang. Kalau kita butuh ruang itu biasanya ada batasnya, bukan? Kalau bangunan gini ada atap, supaya atap itu bisa berada di atas kita, ada dinding, ada tiang. Kita perhatikan, apakah langit itu mempunyai tiang? Apakah mempunyai tembok? Enggak ada. Kita perhatikan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad. Allah lah yang mengangkat langit, yang membuat langit di atas bighairi amadin, tanpa ada tiang. Bagaimana itu langit bisa berdiri tegak tanpa ada tiang? Apakah langit ini bangunan untuk lingkup kecil tempat di mana kita tinggal? Langit yang kita tinggali ini ada batasannya, seperti kita batasan atap. Batasan kita apa? Atmosfer. Kita tinggal di atmosfer, kita tidak bisa tinggal di luar atmosfer. Dan atmosfer itu ada batasan, membuat batas. Benda-benda yang milik bumi itu ada di garis atmosfer, dia tidak boleh lepas ke sana. Karena kalau bisa lepas, oksigen lepas ke sana, keluar angkasa, mati kita. Kita nggak punya oksigen. Jadi supaya oksigen itu tetap ada di sini, oksigen itu bagian dari gas, dan gas itu bagian dari langit. Di langit ini terdiri dari gas-gas dan partikel-partikel yang semuanya itu mengikuti gravitasi bumi. Mengikuti gravitasi bumi. Kalau tidak mengikuti gravitasi bumi, dia liar. Dan itu membuat batasan. Tapi batasan ini tanpa tiang, tanpa genteng. Sehingga pesawat terbang, pesawat ulang-alik bisa keluar dari atmosfer, bisa masuk kembali. Dan batasan ini menjadi makin jelas ketika kita bicara mengenai energi. Energi kita itu sumbernya dari matahari. Matahari masuk ke dalam atmosfer, terus kita butuhkan untuk kita. Tapi kalau sinar matahari yang membawa energi ini terlalu banyak, mati juga kita, terlalu panas. Maka bumi tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Caranya gimana? Panas matahari yang masuk ke atmosfer jumlahnya sama dengan panas atau energi yang keluar dari atmosfer. Dengan begitu seimbang. Ya, jadi jumlah oksigen di atmosfer selalu sama, jumlah air selalu sama. Kalau jumlah air tidak dijaga oleh Allah jumlahnya sama, kalau bertambah terus, tenggelam kita. Tapi kalau berkurang terus, laut kita habis, kering.
Jadi Allah menjaga itu dengan adanya batasan-batasan atmosfer ini, sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer jumlahnya harus sama dengan yang keluar. Bagaimana bisa keluar? Ya, misalnya keluar itu dipantulkan, ya. Sinar matahari masuk ke atmosfer, ada awan itu memantulkan sinar, balik lagi sampai ke bumi ini juga memantulkan, karena memantulkan balik lagi, ya. Itulah sebabnya panas atau suhu di atas bumi, persis di atas bumi itu lebih panas, lebih tinggi dibanding yang lebih tinggi yang kemarin kita sebut, bahwa unta itu dibuat oleh Allah kakinya panjang supaya badannya itu tidak terlalu kena panas dari permukaan bumi, ya. Nah, keseimbangan energi yang masuk dan yang keluar dari atmosfer itu disebut energy balance, keseimbangan energi. Bisa silakan bapak-bapak dan ibu-ibu buka di Google energy balance, maka akan keluar gambar-gambar bagaimana sinar matahari atau energi itu masuk dan keluar, dan jumlahnya pasti sama. Siapa yang menjaga kesamaan itu? Nah, energy balance ini kita pelajari lagi. Ternyata di dalam tubuh kita itu juga ada energy balance, ada berupa ya tenaga yang berasal dari makanan. Kita kalau ingin sehat, energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita buat seimbang dengan energi yang kita keluarkan. Orang yang terlalu banyak makan, terlalu banyak energi tapi kurang gerak, dia akan terlalu gemuk, menjadi tidak sehat. Nah, itu juga energy balance untuk badan kita. Nah, jadi kalau Allah menyebut langit itu dibuat tanpa tiang, iya, karena itu memang bangunan. Seperti di sini, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha. Apakah mereka tidak melihat langit di atas mereka, bagaimana kami membangun? Jadi langit ini bangunan yang terdiri dari itu tadi, gas-gas yang membuat batasan-batasan. Nah, gas di situ pun komposisinya diatur oleh Allah supaya selalu sama. Misalnya jumlah oksigen di dalam atmosfer itu tidak boleh lebih dari 4% misalnya. Kalau lebih ya tidak baik, kalau kurang juga tidak baik. Terus ada nitrogen dan sebagainya. Nah, itu isi di udara ini semuanya bermanfaat untuk kepentingan kita. Karena kalau tidak demikian, misalnya tidak dijaga oleh nitrogen, maka akan mudah sekali pembakaran di muka bumi ini. Dan itu merupakan bangunan wa zayyannaha wa ma laha min furuj, dan kami hiasi langit itu dan tidak ada retak-retak sama sekali. Furuj itu dari farji itu lubang. Nah, di sini diartikan retak. Sebenarnya furuj itu tidak ada lubang, nggak ada lubangnya. Karena kalau ada misalnya gas yang naik ke atas, ini tidak boleh kosong. Kalau kosong berarti lubang. Maka akan diisi oleh gas yang suhunya lebih tinggi, suhunya lebih rendah, atau yang tekanan atmosfernya lebih tinggi, sehingga terjadilah pergerakan udara. Pergerakan udara ini penting. Pergerakan udara itu kita sebut angin. Tanpa angin kita tidak bisa hidup. Karena kita ini setiap saat bernafas. Ketika kita bernafas, kita mengeluarkan CO2, mengandung racun. Kalau tidak ada angin, kita tuh nggak mau bersebelahan duduk begini, karena nanti kekurangan oksigen. Jangan jauh, jangan deket-deket. Aku nanti kekurangan oksigen. Nggak usah khawatir. Aku anter udara yang segar. Caranya mengantar dibuat angin. Jadi dengan adanya angin, maka kita mengeluarkan racun. Racun itu yang keluar dari badan kita kan panas, Pak.
lebih panas. Karena panas dia naik terus angin datang segar. Oleh karena itu Allah menyebut angin itu mubasysyirat. Wa min ayatihi ayyursila 'alaikum arsal riyaha mubasysyirat. Allah itu melepaskan angin mubasysyirat, menyenangkan. Tapi dalam terjemahan seringkali membawa kabar gembira. Wah, membawa kabar gembira itu sepertinya angin ini membawa kabar. Memang benar sih, angin itu membawa kabar gembira, membawa kabar. Karena di udara depan kita ini ada suara dari London, ada suara dari Washington. Kalau kita pakai receiver radio, kita bisa nangkep. Oh, ini radio BBC, radio ABC dan sebagainya. Nah, itu berarti ada di depan kita ini ada suara-suara dari seluruh dunia. Cuma kita tidak bisa menangkap saja. Kalau kita menggunakan alat namanya receiver itu tukang yang bisa menangkap, alat untuk menangkap, maka kita bisa memperolehnya. Nah, itu Allah itu membuat langit ini utuh, tidak ada yang lubang, karena setiap lubang itu diisi dengan gas atau udara yang datang, dan pergerakan udara ini namanya angin, dan angin itu menyenangkan kita. Kita seringkali menyenangkan itu artinya sempit. Seperti misalnya dengan angin, kalau kita sedang gerah panas, kemudian kita buka jendela, nah segar. Oh, bukan hanya itu, kita tanpa angin nggak bisa hidup ya. Oleh karena itu angin itu penting. Pokoknya semua ciptaan Allah di situ ada tanda kebesaran Allah dan ada kasih sayang Allah. Dan Allah menghiasi langit. Wa zayyanaha, kami menghiasi langit. Hiasan itu kan biasanya kita mengatakan indah kalau kita melihat dengan mata. Nah, kita lihat di atas kita ada bintang-bintang. Kalau ada bintang kita menyebutnya indah. Tapi kalau cuaca sedang bersih ya, kalau di daerah yang subtropis itu kadang-kadang udara itu dingin tapi tidak lembab. Jadi langit itu bening sekali, jernih, kelihatan jernih tanpa warna yang lain-lain, itu kelihatan indah. Tapi ketika kita di Jakarta melihat ada awan yang bergerak, bentuknya awan itu selalu menarik bagi kita. Jadi ada awan kita melihatnya indah, tanpa ada awan juga indah. Kalau kita mengumpamakan langit yang biru itu sebagai kanvas, maka awan itu bagaikan lukisan yang belum selesai. Kalau kita menggambar, melukis di kanvas belum selesai, orang melihatnya gambaran apaan nih, jelek. Tapi coba ambil foto, detik kapanpun di langit ada awan, bentuknya kayak apapun selalu indah. Itu luar biasa. Terus keindahan itu juga berupa misalnya tanaman-tanaman yang muncul di udara, di atas permukaan itu kan namanya di langit. Nah, itu juga kelihatan indah. Apakah daunnya itu berwarna hijau, berwarna kuning, kembangnya berwarna merah, putih, semuanya indah. Ya, itu bisa kita lihat, kita perhatikan di surat Al-Kahfi misalnya, Allah membuat semua yang ada di permukaan bumi itu indah. Kemudian kita lanjutkan, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, Allah menggerakkan matahari dan bulan dan semua planet-planet itu di langit. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya itu berjalan untuk periode yang sudah ditentukan. Jadi ini perlu kita perhatikan bahwa alam raya ini, langit, bumi dan seisinya itu dibuat dengan serius oleh Allah, tapi mereka semuanya punya batasan waktu hidup, waktu keberadaannya.
Kalau semua yang ada di langit dan di bumi ini ada batasan waktu keberadaannya, kita ini bagian dari langit dan bumi. Karena kita ini merupakan bagian, berarti kita ini juga hidup dibatasi oleh periode kehidupan yang kita sebut ajal. Nah, itu perlu kita pelajari. Karena kalau nggak begitu, kita nanti akan sombong seolah-olah kita ini akan hidup selamanya dan kita ingin berkuasa selama-lamanya. Kalau kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan, kita mesti tidak boleh sombong, karena kekuatan kita itu hanya sebentar, kecerdasan kita juga sebentar. Nanti kalau sudah tua, pikiran kita menjadi lamban, bahkan menjadi pikun. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong ketika kita pinter, ketika kita kaya, ketika kita berkuasa. Terus yudabbirul amr, Allah itu mengatur semua urusan yang ada di langit dan di bumi ini, terutama di langit. Termasuk yang diatur oleh Allah itu hukum ruang dan hukum waktu. Hukum ruang dan waktu itu berbeda-beda, sehingga ada alam dunia dan ada alam akhirat. Nah, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah menerangkan ayat-ayatnya ini agar kalian itu meyakini bahwa kalian suatu saat akan meninggal dunia dan hidup lagi dan akan bertemu menghadap Allah untuk bertanggung jawaban. Ya. Kemudian kita lanjutkan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah itu membuat langit di atas dan Allah meletakkan keseimbangan di sana. Al-mizan itu ada buku terjemah yang mengartikannya neraca. Saya merasa kurang sreg dengan penerjemahan neraca. Kok bisa diterjemahkan neraca? Mizan itu wazannya mif'al, isim masdar mim, atau isim dzaraf, ya. Dzaraf makan, dzaraf zaman, dzaraf alat. Kalau diartikan sebagai dzaraf atau isim alat, maka mizan itu artinya alat menimbang, karena dari kata wazana yazinu, menimbang. Mizan alat menimbang. Kalau itu alat menimbang, maka artinya neraca. Padahal mizan itu juga bentuk yang disebut masdar mim. Kalau masdar mim terjemahannya itu artinya keseimbangan. Kalau diartikan neraca, orang akan bertanya, ini gimana sih Quran bilang katanya di langit ada neraca? Aku nggak pernah lihat ada neraca di sana. Yang salah bukan Qurannya, penerjemahnya yang salah. Gitu. Jangan diartikan neraca, tapi keseimbangan. Itu artinya di ruang langit ini semua dibuat oleh Allah itu seimbang. Nah, ini kan keajaiban yang ada di langit. Maka Allah mewanti-wanti, Allah tatghaw fil mizan, kalian jangan melanggar keseimbangan itu. Nah, di sini saya copy paste ya, tapi copy paste tentang neraca itu. Sebenarnya lebih cocok keseimbangan. Kalian jangan melanggar keseimbangan itu. Yang kasat mata, kalau kita membangun menara atau bangunan apapun, mesti tegak lurus yang seimbang. Kalau tidak seimbang, maka bangunan itu akan roboh. Itu kalau benda. Kalau itu kejiwaan, dalam kita berhubungan antar manusia, kita harus menjaga keseimbangan. Kalau tidak mau menjaga keseimbangan, maka kita akan mengalami kehancuran. Keseimbangan itu gimana? Keseimbangan itu yang memberi, yang menerima. Kalau orang yang menerima terus tidak pernah memberi, itu kita sebut kikir. Nah, itu juga akan dimusuhi oleh orang. Nah, kalau memberi terus dia kehabisan sumber daya, dia menjadi kekurangan sendiri, repot. Jadi mesti dijaga keseimbangan. Suami istri kalau tidak menjaga keseimbangan, misalnya suaminya itu mendominasi melulu,
maka hancur rumah tangga itu. Ada juga yang sangat mendominasi itu istri. Jadi nggak boleh, suami istri tidak boleh mendominasi salah satu. Ya, istilahnya itu domineering. Ya. Domineering itu mendominasi. Nah, kalau menjadi pemimpin, pemimpin harus seimbang, harus memperlakukan rakyatnya yang sama. Tidak boleh untuk kelompok tertentu kalau salah dibiarkan, tapi kelompok lain salah dihukum atau bahkan dicari-cari kesalahan. Itu namanya melanggar keseimbangan. Kalau melanggar keseimbangan, kita akan hancur. Nah, waqibul wazna bil qist, tegakkanlah keseimbangan itu dengan tepat. Wala tukhsirul mizan, kamu jangan mengurangi keseimbangan. Ya, jangan kamu kurangi. Di Al-Quran dikasih contoh keseimbangan yang berupa pengelolaan sosial, pengelolaan masyarakat, itu Fir'aun. Ya, di surat Qasas Allah menyebut, nahnu naqussu 'alaika natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Aku bacakan cerita tentang Fir'aun, Musa dan Fir'aun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi. Fir'aun itu sombong di muka bumi, wa ja'ala Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a, dan membuat rakyatnya itu berkelompok-kelompok. Syi'a, dan kata Syiah itu artinya kelompok. Dibuat kelompok-kelompok. Ada kelompok yang dimarginalkan. Kalau ada kelompok Bani Israel yang tinggal di sana mempunyai anak, maka anak laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau anak Kipti tidak dibunuh. Jadi memperlakukan masyarakat, ya, sekelompok masyarakat secara dimanjakan, yang sebagian lagi diperbudak, ya, dan bukan hanya dibunuh tapi juga diperbudak. Ya. Di Al-Quran disebutnya an-'abbatta Bani Israel. Nabi Musa mengatakan kamu memperbudak Bani Israel. Jadi memperbudak manusia itu juga tidak boleh, karena itu melanggar keseimbangan. Nah, kalau kita mengelola negara tapi dengan keseimbangan, maka tunggulah kehancurannya, karena itu melanggar keseimbangan. Nah, keseimbangan itu harus kita tegakkan dengan baik, karena kita berada di alam raya, kita berada di langit yang Allah mendirikan sistem keseimbangan di situ. Kalau kita tidak mengikuti hukum keseimbangan, maka kita akan hancur. Dan Allah menyebutnya juga bahwa di langit itu tempat rizkimu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rizkimu dan terdapat juga apa yang dijanjikan kepadamu. Rizki itu dari bumi atau dari langit, Pak Dadang? Kalau Allah menyebutnya wa fis sama'i rizqukum, rizkimu itu di langit. Mana kita tidak makan gas, nggak makan oksigen, kita bernafas. Oh, nafas itu juga rizki. Tapi coba mata rantai makanan, kita bisa minum karena ada langit. Karena langit ini tempat di mana air yang ada di laut dievaporasi, diuapkan, terus didorong turunnya dari langit. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, apakah kalian mengetahui air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kamu yang menurunkan air dari awan atau kami? Jadi air itu datangnya dari langit. Ini hulu dari air yang datang dari langit ini jatuh ke bumi, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bermacam-macam. Airnya sama, tetapi tanaman itu ada yang berbuah manis, ada yang berbuah asam, ada yang berbuah pahit. Semuanya dibutuhkan oleh manusia. Semua dibutuhkan manusia, maka hasil dari tanaman itu bervariasi baik secara mineral maupun secara vitamin dan sebagainya. Nah, terus pepohonan ini dimakan oleh manusia dan binatang. Binatang menjadi besar,
dagingnya menjadi makin banyak, dimakan oleh manusia. Jadi semuanya akan kembali untuk kepentingan manusia. Jadi kalau tidak ada air, kita tidak bisa mengkonsumsi nasi. Karena untuk memproduksi nasi kita harus menanam padi. Padi itu harus pakai air. Maka kalau disebut wa fis sama'i rizqikum, di langitlah rizkimu, artinya hulu daripada makananmu itu semuanya datangnya dari langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang kalian dijanjikan. Dijanjikan ini bisa janji baik, bisa jadi buruk. Jadi buruk itu antara lain bencana-bencana itu Allah kalau mau menghancurkan suatu masyarakat yang melanggar bisa dengan cara mengirim angin yang kencang, bisa menurunkan hujan yang sangat lebat dan sebagainya. Kemudian ini aneka ragam makanan yang dihasilkan dari penyiraman air. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Kami turunkanlah dari langit itu air. Kemudian dari air itu menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadira. Kami tumbuhkan hijau-hijauan, ya, pohon-pohon yang hijau. Dari pohon-pohon itu tukhriju minhu habban mutarakiba, menghasilkan biji-bijian yang bermacam-macam. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannatin min 'anabi wa zaitun wa rumman mushtabiha wa ghairu mutasyabih. Allah menyebut beberapa macam buah di sini, antara lain ada zaitun, ada delima. Nah, itu semuanya kita butuhkan. Mushtabiha wa ghairu mutasyabih. Ada yang warna macamnya itu kelihatan serupa. Kalau kita membeli mangga di pasar, mangga mana lagi atau aromanis, mangga Indramayu dan lain-lain, mangga gedong, rasanya beda-beda. Padahal penampilannya mirip-mirip. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Lihat itu buahnya. Nah, itu hendaknya menjadi tanda-tanda yang bisa kita pelajari bahwa kita ini disayangi oleh Allah. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Kemudian dari langit pula Allah mendatangkan bencana. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Ada suatu kelompok masyarakat yang zalim, mereka mengubah aturan-aturan dari Allah dengan aturan-aturan yang mereka bikin sendiri berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Maka Allah mengirimkan bencana dari langit. Ya, tadi saya sebutkan bisa berupa hujan yang terlalu lebat sehingga banjir, bisa berupa angin. Tempoh hari itu ada angin yang berputar-putar menyerang Florida dan Carolina. Orang mengaitkan bahwa Florida itu sumber dana, di Carolina itu tempat pembuatan senjata-senjata di Amerika. Itu dihancurkan oleh Allah karena Amerika menggunakan senjata itu untuk menghancurkan masyarakat lain dalam bentuk peperangan, ya, yang dikirim ke Israel misalnya untuk menghancurkan Palestina. Terus Allah mengirimkan angin yang mereka sebut Helene atau Helena, itu hancur pada porak-poranda di sana. Nah, itu karena apa? Bima kanu yadzlimun, dikarenakan mereka zalim. Nah, ini yang sulit kita mempelajarinya karena Allah seringkali menyebut bencana alam, apakah itu dari langit atau bumi, biasanya dikaitkan dengan perilaku orangnya. Di sini disebut bima kanu yadzlimun, dikarenakan mereka berperilaku zalim. Yang kita pelajari di Al-Quran misalnya lagi, itu kaumnya Nabi Lot, itu mereka tenggelamkan di dalam tanah, tanahnya merekah, mereka masuk ke situ, kemudian
rekahan itu menjadi lautan tapi di daratan. Kita menyebutnya laut mati. Nah, itu juga dikarenakan perilaku orang yang ada di atasnya. Ini bagi kita sulit mempelajarinya, apa hubungan antara perilaku manusia dengan perilaku bumi dan langit. Nah, tapi kalau kita mempelajari di surat Toha, ada ayat yang menerangkan bahwa ketika orang itu menyekutukan Allah, penduduk suatu negeri menyekutukan Allah, langit itu marah sehingga seolah-olah langit itu akan pecah dan bumi pun juga marah mau terbelah. Nah, jadi kalau melihat itu berarti alam di sekitar kita itu merespon, bereaksi terhadap perilaku kita di atas bumi ini. Oleh karena itu kalau kita ingin hidup dengan tenang, dengan sejahtera, kita mesti menjaga perilaku kita dengan baik. Kita menempatkan diri kita sebagai hambanya Allah. Maka kalau kita hambanya Allah, ya kita mengabdi kepada Allah dengan baik.